Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Yang kami hormati Bapak Tri Haryanto sekeluarga selaku Sohibul Bait pada malam hari ini, serta Bapak Ibu sekalian jamaah pengajian rutin keluarga besar Ranting Muhammadiyah Talangagung rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, tentu tidak ada kata yang patut dan pantas kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita nominalkan rupiahnya, tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat mencintai kebaikan seperti ini. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal solih kita. Dan berkumpulnya kita di majelis ini akan berlanjut sampai kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita, kajian rutin kita ini tentang amalan-amalan yang akan bisa menjadi penghapus dosa dan akan menambah pahala-pahala kebaikan. Harapannya tentu nanti kita ketika berhadapan dengan Qadi Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala, di yaumul mizan, di yaumul hisab, catatan amal kita lebih banyak kebaikannya daripada kejelekannya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan, yang zuhziha anin nar wa udkhilal jannah, diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Faqad faz, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Itulah hari yang paling membahagiakan, di ketika kita menerima catatan amal, kemudian nilainya ternyata alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita pelajari satu persatu lah, sedikit demi sedikit, mudah-mudahan jadi keterangan yang bermanfaat. Kita sampai pada amalan yang ke-6. Yang ke-1 sampai ke-5 saya juga tidak tahu jenengan masih nyatet atau tidak. Karena terlalu lama. Betul apa-apa. Yang penting dugi ngaji ngeten iki sudah keutamaan. Yang ke-6, amalan yang akan bisa menjadikan kita itu terhapus dosa-dosa kita, dan secara tidak tersadar kita akan mendapatkan banyak sekali pahala-pahala kebaikan, atau bahasa sekarang ya
multi level marketing pahala lah. Jadi satu kali gerakan downline-nya itu di mana-mana. Apa itu? Ad-da'wah fi sabilillah. Berdakwah di jalan Allah. Da'a yada'u ini artinya adalah mengajak. Jadi mengajak orang untuk kembali kepada kebenaran. Mengajak orang untuk mentaati perintah-perintah Allah. Sekaligus juga memberikan nasihat kepada orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Atau yang ini kemudian kita kenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya dengan pertanyaan. Tapi sesungguhnya pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Kalau dalam ilmu bahasa Indonesia apa itu istilahnya? Kalimat retoris. Pertanyaan yang sesungguhnya ini tidak memerlukan jawaban. Waman ahsanu qaulan, dan ucapan siapakah yang lebih baik? Atau perkataannya orang yang bagaimana itu yang terbaik? Mimman da'a ilallah, selain daripada perkataan orang-orang yang da'a ilallah, menyeru kepada Allah. Ini berarti mafhum mukhalafahnya atau pengertian baliknya, tidak ada ucapan yang lebih bermanfaat, tidak ada ucapan yang lebih berguna selain ucapan penyeru-penyeru kebenaran, selain ucapan pencegah-pencegah kemunkaran. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa sesungguhnya tugas dakwah ini bukan hanya tugas seorang dai, bukan hanya tugas seorang mubaligh, bukan, tetapi setiap pribadi-pribadi muslim tentu dengan kapasitasnya, dengan peranannya masing-masing, ia bisa menjadi penyeru-penyeru kebaikan. Misalkan saya seorang bapak menasihati anaknya, seorang suami menasihati istrinya, seorang istri menasihati suaminya. Jadi sama-sama boleh, bukan hanya suami yang menasihati istri, istri pun boleh, tapi tentu dengan cara yang dibenarkan, dengan cara yang baik. Karena kadang-kadang dakwah, kebenaran, kebaikan ini jadi tidak pas, jadi tidak indah karena disampaikan dengan cara yang tidak benar. Misalkan jadi seorang dai sing diomongno liyane neraka, didendeni tok ya. Padahal Rasulullah itu basyiron wa nadhiron. Ya kadang-kadang diberi berita gembira, kadang-kadang diberi peringatan. Ini harus seimbang. Sehingga agama itu terasa menyenangkan, Islam itu terasa menyenangkan. Bahkan ada satu pertanyaan kepada saya. Pertanyaan ini cukup mengagetkan. Pertanyaannya seperti ini, kenapa sih anak-anak muda di gereja itu kok lebih enjoy daripada anak-anak muslim yang ngaji itu? Yang ngaji liyane didendeni neraka. Jadi kesannya adalah seorang hakim yang mendakwa seorang terdakwah. Tapi coba itu lihat di gereja itu, diajak nyanyi-nyanyi, diajak makan-makan. Nah, ini. Akhirnya kesannya malah Islam itu tidak menarik. Karena apa? Bukan substansi Islamnya yang tidak menarik, tetapi penyaji-penyajinya itu loh yang kurang menarik. Maka dibutuhkanlah dakwah dengan berbagai macam terobosan-terobosan terbaru. Cara dakwahnya, bukan isi dakwahnya. Kalau Islam itu sudah sempurna, tidak diubah-ubah. Islam itu sudah diresmikan oleh Allah Ta'ala sebagai satu-satunya
Kalau satu-satunya berarti tidak ada yang lain. Satu-satunya agama yang benar. Jadi sejak diturunkannya Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 3, ini adalah ayat gunting pita, resmi Islam ini telah sempurna. Ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Islam tidak akan pernah ketinggalan zaman, Islam tidak akan pernah mundur, tapi Islam adalah agama yang mampu menjawab tantangan zamannya. Dan ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan hanya karena kita justifikasi melakukan pembenaran, tidak. Bisa dibuktikan itu. Justru fenomena yang terjadi sekarang ini banyak ilmuwan-ilmuwan barat, ya, orang-orang yang pinter, ketika mereka berusaha untuk mengklarifikasi disiplin ilmunya itu dengan Al-Quran yang merupakan sumber hukum utama umat Islam, malah mereka itu justru terkagum-kagum dan menyatakan diri masuk Islam. Dan itu tidak mereka temukan di dalam ajaran agama yang mereka peluk selama ini. Ini kan hebat ini. Maka itu tadi saya sampaikan, tugas dakwah ini adalah tugas setiap individu muslim. Tapi tentu juga diilmui ya. Karena kalau berdakwah tidak diilmu nanti akan ngawur. Saya sering memberikan ilustrasi kepada teman-teman mubalik yang ya materi dakwahnya itu selalu menjustifikasi orang. Gak sembahyang neraka, itu tidak salah. Tapi orang itu kalau dakwahnya itu disentuh, itu akan lebih merasuk daripada dakwahnya itu apa istilahnya itu ya, dihakimi. Karena cara menyajikan ini juga mempengaruhi apa yang kita sajikan itu. Seringkali saya contohkan seperti ini. Lalu kita itu di rumah kedatangan tamu. Tentu satu di antara keutamaan tuan rumah adalah nyuguhi dayo. Nah, seperti Pak Tri ini, alhamdulillah. Nyuguhi dayo itu secara Islam bagus dan disunahkan oleh Rasulullah. Tetapi ketika kemudian kita nyuguhi dengan cara yang tidak tepat, ayo iku lho, ndang panganan niku. Iki larang gak tahu mangan ngene iki awakmu. Iki panganan kutho, awakmu wong desa. Digitukan. Kira-kira kita sebagai tamu, walaupun mungkin kepingin makanan itu, kira-kira kita makan apa pamit mulai? Ya. Bukan nyuguhi bukan jajannya yang tidak enak, bukan. Tapi cara, tata bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tubuh, ini sangat mempengaruhi. Inilah dakwah. Maka tidak heran kalau kemudian Allah menyatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ucapan siapa yang lebih baik? Tidak ada jawabannya. Selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah. Coba kita perhatikan dakwah Rasulullah itu. Rasulullah itu selalu ketika ditanya oleh orang itu melihat siapa yang bertanya, sehingga jawaban beliau itu tidak pernah menjadi beban bagi orang yang bertanya. Setiap kali orang itu punya masalah, datang kepada Rasulullah, pulang tercerahkan. Ma ashala hada talaba nabiyil karim. Ungkapan itu yang muncul. Alangkah mudahnya ajaran yang dibawa oleh Nabi yang mulia ini. Bahkan tidak sedikit sahabat yang masuk Islam itu karena tercerahkan kehidupannya. Inilah Rasulullah yang katanya kita jadikan contoh. Katanya mencontoh Rasulullah tapi dakwahnya kerengeran. Jadi akhirnya Islam itu menjadi tidak menarik. Inilah makanya di Muhammadiyah kita ini ada yang namanya dakwah komunitas, ada yang namanya dakwah kultural. Sekali lagi ini bukan berarti kita kemudian mengubah substansi isi ajaran Islam, karena Islam itu telah sempurna. Tapi cara, terobosan-terobosan dakwah kayak Mas Greni ini punya namanya komunitas Embong Api. Itu kan dengan nama itu anak-anak itu sudah secara psikologis sudah terakui lah
Jangan sampai dikatakan gerombolan arek elek-elek. Ngoten kan sudah akan yang mau ikut. Nggih masih senajan yen gak tahu adus tenan. Komunitas arek kopros kan ya juga bener. Enggak pas. Tapi dengan embong api, ada kata-kata api. Ini secara ya support psikologisnya itu sudah kena itu, sudah kena. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih ingat bagaimana Rasulullah itu, ya, mungkin pernah saya ceritakan, didatangi oleh seorang pemuda yang ingin masuk Islam, tetapi dia minta dispensasi. Dispensasinya dia minta untuk tidak dilarang berbuat zina. Nah, bagaimana kalau kita didatangi seperti itu? Zina itu dosa besar. Kita lihat bagaimana Rasulullah menyentuh objek dakwahnya ini. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam, mengikuti ajaranmu ya Rasulullah. Tapi perkenankan aku tetap melakukan satu kebiasaan yang selama ini aku lakukan, yang tidak bisa saya tinggalkan secara langsung. Rasulullah bertanya, apa kebiasaanmu? Saya ini senang ganti-ganti pasangan ya Rasulullah. Rupanya ini seorang pemuda, memang anaknya orang kaya, playboy lah kalau zaman sekarang. Modalnya ada, sehingga banyak perempuan yang suka dan dia menikmati itu. Coba kita perhatikan apa solusi Rasulullah terhadap pemuda yang seperti ini. Apa kemudian Rasulullah berdalil, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, itu adalah jalan yang itu betul, ayatnya tidak salah, tapi kadang-kadang menempatkannya yang salah. Rasulullah belum sampai pada membacakan ayat itu, tapi Rasulullah balik bertanya. Sekarang saya bertanya kepada kamu, wahai anak muda, bagaimana kiranya jika perempuan yang berzina itu atau yang dizinai itu adalah ibu kandungmu? Mulai tersentak kaget. Belum sempat dia menjawab pertanyaan yang pertama, ditambah Rasulullah pertanyaan kedua, bagaimana kalau yang dizinai itu adalah istrimu? Bagaimana kalau yang dizinai itu adalah saudara perempuanmu? Akhirnya merah. Oh, lek ngoten Kanjeng Nabi, zina itu kurang ajar tenan aja nih. Mulai saat ini saya akan meninggalkan perbuatan zina. Hanya dengan itu Rasulullah. Itulah dakwah. Nah, di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi. Rasulullah mengawali sabda beliau dengan sumpah. Wallahi, demi Allah. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humurun na'am. Seandainya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaraanmu, kata Rasulullah. Karena kamu ajak, kemudian orang itu akhirnya sergap sholat jamaah. Satu orang saja. Apa kata Rasulullah? Khairun laka min ayyakuna laka humurun na'am. Itu pahalanya, keutamaannya lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan seekor onta merah. Onta merah itu zaman Rasulullah adalah onta yang terbaik. Kalau zaman sekarang ya mobil Alphard. Tidak sekedar mobil sembarangan. Itu keutamaannya ketika kita mengajak kebaikan. Kemudian kita bisa ya menggiring orang lah supaya ikut kepada ya, pengajian, sholat berjamaah. Maka tidak main-main apa yang dirintis oleh Mas Greni. Bukan karena ada beliaunya saya ngomong begini. Tapi ini kalau kita ojo gede ndase. Mulai senden kapotan. Tapi memang betul ini. Ternyata memang ini keutamaan. Ini keutamaan. Bahkan dalam satu hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, man da'a ila hudan. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, kepada hidayah, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu.
maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya itu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang mengikuti kebaikannya. Nah, ini yang saya katakan tadi, multi level pahala. Ya. Dalam redaksi yang lain Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang dia itu melakukan satu sponsor kebaikan, kemudian kebaikan ini ditindaklanjuti, diikuti oleh banyak orang, maka sebanyak orang yang mengikuti itu, dia akan mendapatkan pahala kebaikannya tanpa mengurangi pahala orang yang ikut itu. Sponsor kebaikan. Misalkan jenengan Pak Tri hari malam ini kedatangan jamaah pengajian ranting seperti ini. Sebanyak orang yang ngaji, beliau dapat pahala yang banyak. Dan ini Rasulullah yang dawuh, bukan saya ngarang-ngarang, bukan. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang mensponsori kejelekan, misalnya nanggap jaran kepang, wis kok wae kesetanan, sampai sorup-sorup kalau sing sembayang, wae duati kabeh, maka falahu ismuha wa ismu man amila biha. Maka dia akan mendapatkan dosa dan dia juga akan menerima dosa banyak orang yang mengikuti kejelekannya itu. Nah, ini terkait dengan tadi investasi pahala yang tidak pernah berhenti adalah berdakwah di jalan Allah. Misalkan kita mengajarkan anak kita huruf A, Ba, Ta, kemudian anak-anak kita itu kemudian bisa ngaji. Setiap kali dia membaca Al-Quran, kita akan dapat investasi pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan maksiat yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah 22 menit, mungkin cukup, agak terlalu panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah berjamaah seperti ini, menuntut ilmu seperti ini, dan akhirnya kelak kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan bersama Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Katen ingkang saged kula aturaken wonten kurang langkungipun nyuwun agunge pangapunten. Matur suwun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan